Masih bersama kami di iSeleb Takdir Sang Kaesang. Tadi kita sudah bahas seperti apa make up dari hari ke hari prosesi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Sekarang kita akan langsung praktek gimana sih make up yang cepat, bagus, ringkes untuk kondangan sehari-hari. Oke. Langsung oleh Kakak Maisha dan kekinian juga. Yes. Kakak Masyita, sorry. Iya. Langsung saja. Kak Masyita, kalau misalnya lihat dari struktur, Mbak siapa mohon maaf? Layung. Mbak Layung. Struktur wajahnya Layung, ini apa saja yang, berarti ini jatuhnya makeup koreksi ya? Kalau Mbak Layung sebenarnya udah oke banget. Struktur wajahnya, alisnya juga udah gampang banget Mbak. Jadi kayaknya cuma ditonjolin aja deh. Nggak terlalu banyak koreksinya kalau Mbak Layung. Boleh langsung saja? Boleh. Kakak Masyita? Oke. Jadi yang pertama itu kalau misalnya make up kita harus siapin kanvasnya dulu. Oke. Oke, yang pertama Kanvasnya adalah berarti wajahnya ya? Berarti wajahnya. Nah, pertama aku tuh biasanya ngehidrasi kulit wajah si kliennya dulu ya. Nah, ini aku pakai hydration serum. Oke. Itu fungsinya untuk apa, Kak Masyita? Untuk melembabkan kulit wajah. Nah, ini berbeda ya dengan moisturizer ya. Kalau misalnya biasanya nih, saya kan sehari-hari kena lampu studio tuh kan UV ya. Iya. Itu Iya, nggak apa-apa kan saya pakai sunblock? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu pakai di awal aja. Maksudnya kalau misalnya sunblock ketemu foundation itu terus nggak jadi berminyak apa-apa. atau apa gitu? Enggak ya? Nggak jadi ngegumpel gitu, enggak ya? Enggak, karena penting juga kan ya si sunblock itu. Nah, sunblock itu dipakainya beberapa lama, kayak setengah jam lah sebelum make up atau 10 menit sebelum make up. Yang penting dia meresap dulu gitu. Nah, baru bisa lanjut ke skin prep kayak moisturizer gitu-gitu boleh. Nah, ini tadi bilang Mbak Masyita bilang kalau dari mulai step per step itu harus nunggu kering dulu. Idealnya berapa lama sih? Kalau kita mau timer ya gitu, idealnya berapa lama sih? Nggak nyampe 1 menit biasanya udah pada meresap kok. Nggak usah yang 7 menit itu ya? Nggak usah, dipegang-pegang aja. Gitu. Dipuk-puk gitu ya, iya, dipuk Kakak? aja, dirasa-rasa aja. Ini udah nggak licin, udah nggak sebasah tadi, ya udah bisa lanjut. Oke. Gitu. Nah, ini tadi kan hydration serum ya, itu untuk melembabkan. Sekarang kita ke moisturizer, ini untuk mengunci kelembapan. Oke. Gitu. Jadi yang mukanya crack, gampang crack di smile line gitu ya. Nah, itu dia teman-teman. Kalau misalnya kita mau make upan, bukan berarti kita nggak skincarean ya, Yes. Kak Masyita ya. Walaupun kita make upan, nanti pakai foundation, kemudian bedak, step-stepnya tetap harus dilengkapi dengan step-stepan kita skincarean sehari-hari. Jangan lupa toner, serum, moisturizer. Bahkan kalau misalnya emang aktivitasnya luar ruangan atau seperti di studio ada lampu, itu penting banget tetap pakai sunblock. Iya, buat UV. Nah, moisturizer udah, ini sambil nunggu dia kering kita siapin foundationnya. Gitu, biasanya kalau misalnya mau cepet kering pakai kipas. Oh iya iya Kayak iya. kipas portable iya, gitu iya, kan. iya. Nah, itu bisa tuh dipakein biar langsung kering. Nah, satu lagi tips dari Mbak Masyita itu, kalau misalnya dari step ke step, teman-teman harus sabar. Teman-teman harus sabar kalau nunggu kering dulu baru diaplikasikan yang selanjutnya. Beb, tolong buka ini tuh sponsor. Nah, selanjutnya, step selanjutnya ini. Ini udah kering ya berarti ya? Iya, belum. Dikit lagi. Dikit lagi, karena dipegang juga masih ada bagian-bagian yang becek gitu. Nah, ini udah cukup kering. Nah, untuk mempermudahnya teman-teman bisa pakai kipas portable atau kipas pakai kertas juga nggak masalah ya, Kak ya? Nggak apa-apa. Pokoknya dikipasin dulu deh ya, gitu. Nah, selanjutnya ini kita pemakaian foundation. Pemakaian foundation, foundation itu kan ada yang sheer, ada yang mau medium coverage, ada yang full coverage ya kan. Nah, ini kalau misalnya buat kondangan kita yang medium coverage aja. Tapi kalau misalnya memang nggak ada yang mesti ditutupin ya sheer juga nggak masalah. Iya, Atau iya. pakai cushion. Nah, itu lebih cushion juga simpel bisa. lagi ya. Cushion lebih simple lagi. Tapi kadang-kadang Mbak, ada beberapa yang nggak suka pakai cushion karena dia efeknya dewy kan. Efeknya tuh jadi glowing memang, iya. tapi orang zaman dulu ngelihatnya itu minyakan banget sih gitu. Iya, benar-benar. Ya, kalau misalnya kayak gitu sebenarnya bisa juga diakalin pakai bedak sih. Bedak padat ya.
bedak tabur dan bedak padat. Jadi, Oke, jadi tadi hydrating serum, kemudian moisturizer untuk ngelok supaya nggak crack. Ya. Kemudian setelah itu nunggu kering, baru kemudian apply foundation. Kalau untuk apply foundation apa sih Mbak tips-tipsnya supaya dia nggak cepet crack atau menggumpal? pertama foundation itu kalau misalnya apply foundation nggak boleh diseret. Jadi di tap-tap seperti ini aku pakai sponge yang udah dilembapin. Dilembapinnya pakai air mineral yang semprot Air. itu ya? Jadi enaknya sih kita basahin dulu pakai air biasa, benar-benar basah, habis itu diperas sampai si air-airnya tuh habis. Nah jadinya lembab, terus dia spongy kayak gini nih, chewy. Oke. Gitu, jadi enak nih kan. Nah terus kemudian untuk kita ngeluarin foundationnya itu bagus di tangan, kemudian kita totol-totol ke wajah baru diratain, Iya. atau kita colek sponsnya baru kemudian diratain? Kalau cair enaknya ke tangan aja dulu, baru diambil, baru diratain gitu. Oke. Kan kalau pernah tuh ada trennya orang yang foundationnya dari botolnya langsung. Nah iya, itu tuh gimana ya? Ya agak susah aja sih nanti pada saat ngeblendnya gitu. Apalagi kalau misalnya foundationnya ternyata matte, Heeh. pas mau di Malah blend keras jadinya ya? kering Iya, gitu, iya, suka iya, susah iya, iya, di iya. blendnya. Jadi memang paling simpel adalah di tangan dulu. Ini sebenarnya Ya. untuk kira-kira juga kita seberapa banyak ya kita butuhnya ya betul. Kak ya? Kalau misalnya memang butuhnya high coverage, foundation ini bisa diaplikasiin lagi. Jadi pas dia udah kering nih, aplikasiin lagi 2 lapis. Oke. Gitu. Nah selanjutnya aku mau pakaiin highlight bagian bawah mata sama batang Fungsinya hidung. untuk apa? Jadi highlight ini untuk mencerahkan daerah bawah mata sama untuk meninggikan batang hidung. Oke. Ya, jadi ini aku pakai foundation, tapi foundationnya ini lebih terang dari warna kulit aslinya. Hampir Berapa tone lebih terang? ini bisa 2 tone lebih terang. Oke. Jadi nggak harus concealer ya sebenarnya ya? Ya, bisa foundation aja bisa banget. Nah ini aku aplikasiin di bawah mata, di kantong mata. Nah tapi jangan di kantong mata gini aja, karena kalau misalnya di kantong mata gini aja nanti hasil akhirnya putih di sini doang. Iya, Ya itu kan? yang sering terjadi. Ya, nah makanya kita baurin ke bawah, tambah lagi dikit, baurin ke bawah. Bentuknya kayak huruf V gitu loh. Iya. Ya, batasnya adalah hidung, gitu aja. Ujung cuping hidung ya? Ya, cuping hidung. Aplikasi lagi sebelahnya. Ini di tap-tap lembut aja karena daerah bawah mata itu kan sensitif ya. Wah, saat ini di Solo udah mulai hujan ya. Mungkin tadi panas terik sekali, sekarang dikasih adem sebelum kita menuju ke sesi kedua dari resepsi pernikahan Erina dan Kaesang. Mungkin ini hujannya diturunkan sementara supaya nanti tamu-tamunya nggak kegerahan. Karena kadang-kadang udara mau hujan itu kan gak enak banget ya, pemirsa, lembab gitu loh. Iya. Oke, Nah, kita lanjut. Tadi aku udah nambahin highlighter di hidung ya. Highlight di hidung gitu. Jadi biar lebih naik si tulang hidungnya. Oke, berarti highlighter di hidung itu dari mulai nose bridge sini, Yes, yang benar. di antara mata sampai ke Turun ujung ke- cuping hidung ya. Yes, gitu. Nah lanjut aku mau pakein shading hidung. Ini aku shading hidungnya juga aku nih pakai foundation. Jadi Bukan pakai yang coklat ya? foundation coklat. Sorry. Foundation coklat, bukan shading beneran gitu. Nah, karena aku suka warna shadingnya tuh yang warna shadingnya tuh yang natural coklatnya, nggak terlalu jauh. Sama Biasanya kan warna agak hitam, coklat tua gitu ya Kak ya? Ya, takutnya ngeblok gitu aja sih. Kan oke. ini kita mau datang ke kondangan ya, bukan jadi bintang utamanya gitu. Ya, ntar Bukan jadi mantennya ya? bukan jadi mantennya, ntar takutnya dibilang ngalahin manten gitu ya. Nah, jadi aku startnya tuh pasti dari bawah sini, Oke, berarti nariknya itu dari... bawah ke atas. Oke, jadi ini adalah tepat di di antara lubang hidung ya, ditarik garis ke atas ya. Nah, jadi shading itu kan untuk menyempitkan ya, menyempitkan hidung. Nah, jadi kita lihat nih hidungnya udah kurang sempit atau udah sempit. Oke. Kalau misalnya kurang sempit ya ini dimajuin lagi shadingnya, gitu. Nah, dengan warna ini jadinya lebih soft kan shading hidungnya. Nah, ini juga sampai sini aja.
Oke, kalau misalnya kita lihat dari ya, hidungnya Layung ini tipenya seperti apa nih, Mbak? Hidungnya udah mancung. Terus juga menurut aku sih hidungnya udah proporsional ya. Nggak mesti koreksi banyak-banyak, paling cuman dikecilin aja di bagian tengah sininya biar makin tajam hidungnya. Oke, ini kita lihat nih di venue sana di Solo. Senyum, sayang. Saat ini sudah mulai foto-foto panitia sesi 1. Tengah bersiap-siap, kita nanti pengen lihat baju selanjutnya dari Erina dan Kaesang ini di sesi kedua seperti apa. Kalau tadi pagi kan dodotan, nah sekarang pakai bludru atau velvet. Nanti yang selanjutnya kita pengen lihat seperti apa pakaian yang dipakai oleh kedua mempelai ini. Nah, aku ini lagi habis pakai ini apa nih, Kak? Shading pipi. Oke, Jadi shading- tariknya itu dari mana ke mana? Nariknya itu dari atas kuping sini loh, Mbak. Nih. Dari atas kuping sini. Aku startnya, ini kalau coba senyum, sayang. Nah, kalau dia senyum ini tuh berasa banget tulang pipinya. Ya kan, kalau kita senyum berasa tulang pipinya. Oke. Itu ikutin aja. Ikutin sampai menuju sudut bibir. Nah, jadi arahnya ke sudut bibir kayak gini. Oke. Nah, habis itu tinggal di blend nih. Ini kan kelihatan garis nih. Garis atas sama garis bawah ini kan. Itu tinggal di blend tipis-tipis aja. Kalau misalnya kita terus-terusan ngeblend di situ ya, nanti bisa jadi overblend, jadinya hilang shadingnya. Atau jadinya ya kotor aja, nggak jadi ngegaris kayak gini. Gitu. Gitu. Nah, terus kayak yang tadi aku bilang, kalau shading yang di rahang, yang di sini ya. Nah, ini aku masih pakai yang sama, yang kesini sayang. Nah, ini tuh aku bukan cuma di sini, Mbak. Jadi aku sepipi-pipinya nih. Ini untuk semua tipe wajah atau hanya yang bulat aja untuk yang sepipi gitu tadi Kak Masya tuh Semua cerita. tipe wajah sih aku pakein buat dimensi warna aja. Nah, kalau misalnya memang dia butuh ditutupin lebih ditutup lagi, nah itu aku biasanya tambahin shading yang lebih tajam, memang yang lebih gelap warnanya biar lebih tegas juga shading di sininya. Jadi nanti dia hasilnya lebih tirus. Ini lihat depan sayang. Nah, tuh. Kalau misalnya kelihatan nggak tuh ya? Jadi bagian sini yang nggak ditutup, bagian sini yang ditutup. Iya. Ya. Nah, sekarang aku sebelahnya, ini aku tutup. Jadi lebih tegas juga kan bagian rahangnya. Gitu. Oke, tipis kita sih. kembali ke Solo, Jawa Tengah. Saat ini tadi kita sudah lihat panitia sudah mulai berfoto-foto dan mereka saat ini bersiap menuju ke sesi kedua. Dan saat ini memang di Solo diguyur hujan, di Pura Mangkunegaran diguyur hujan. Ini untuk mengademkan tadi yang panas sekali ya, suasana yang terik sekali ya. Nah ini Kaesang, Erina, Pak Jokowi, Ibu Iriana tengah bersiap-siap istirahat sebentar sebelum nanti memasuki sesi kedua, dan kita akan nantikan apa kira-kira outfit atau baju nanti yang akan dipakai oleh kedua mempelai beserta keluarganya. Apakah akan berganti lagi tipe yang seperti apa? Apakah akan kebaya modern atau tetap tradisional Jawa? Nah, Pura Mangkunegaran diguyur hujan setelah tadi banyak sekali tamu yang masih mengantre walaupun sesi 1 telah usai. Nah, sekarang nampaknya diguyur hujan sebentar supaya suasana adem, supaya nggak sumuk kalau kata orang Jawa. Nah, ini selanjutnya apa, Kak? Ini aku lagi pakein blush on cream. Heeh. Jadi blush on itu ada powder, ada krim ya. Nah, aku pasti pakai keduanya karena kalau misalnya pakai krim itu blush on kita jadi lebih awet. Oke. Gitu. Nah, pakai blush on itu di sebelah mana nih, Kak? Senyum. Aku biasanya minta klien aku untuk senyum. Terus aku start dari tulang pipi yang di sini. Kayak gini. Terus aku majuin ke depan, ke apple of the cheek. Senyum lagi. Nah, ini kan ada buletan nih. Iya. Nah, buletan itulah yang aku taruhin blush Suruh on. senyum aja ya. Suruh senyum Kita senyum aja. terus kemudian diaplikasikan di apple-nya atau bagian yang nonjol dari pipi. Betul. Nah, Kak Masyita, kita masih akan lanjut apa tips make up kondangan Iya. yang simple tapi stunning. Tapi usai jeda tetap bersama kami di Iseleb Takdir Sang Kaesang.
Kita lanjutkan tips make up simple tapi stunning dari Kakak Masyita. Ini udah masuk step apa nih, Kak? Alis. Jadi pada saat aplikasi alis itu aku pasti pakai alisnya warna coklat, ya. Terus aku aplikasinya tuh diarsir aja dan nggak ditekan, nggak ada tekanan, biar masih ada lubang-lubang gitu kan, lubang-lubang kulitnya. Biar kelihatan natural ya, Kak ya? Jadi lebih natural. Terus aku juga gambarnya nggak sampai depannya, sampai sini aja. Habis itu sisanya bagian depan itu cuma tinggal disikat. Kayak gitu. Nah, sama kayak sebelahnya. Sebelahnya juga kayak gitu. Ini sih udah jadi banget alisnya. Langsung Kak. kan, sat. Kalau Nah. kayak saya yang botak itu agak-agak tantangan. Ya butuh waktu. Terus ini aku mulainya dari bawah sini. Ini juga aku ngarsirnya nggak ada tekanan ya. Terus seberapa panjang nih kita bikin buntut alisnya. Nah, iya itu dia. Ada aturannya tersendiri kan ya, Kak? Memang, tapi kalau misal aku lebih ke feeling, jadinya kayaknya segini udah cukup gitu, segini udah cantik gitu aja. Nggak ada yang katanya 45 derajat dari ujung mata. Itu bener nggak sih, Kak? Oh gitu, ada sih, aku pernah dengar juga memang. Tapi aku nggak ngikutin. Oh. Nggak ngikutin, aku pakai feeling aja. Jadi disesuaikan juga dengan Disesuaikan wajah ya? aja dengan wajahnya. Terus juga kalau misalnya makeup pesta, itu ya kita lihat dulu nih lokasinya di mana. Kalau outdoor, kalau bisa tuh makeupnya Simple soft ya? aja, simple, dan jangan banyak highlighter. Mm-mm. Ya kan? Emang highlighter tuh bikin efek apa sih, Kak? Glowing, kayak berminyak gitu. Heeh. Ya kan? Nah. Terus kalau misalnya ada yang kayak gini nih, aku kecoret bagian atasnya, jadi terlalu naik, itu kita bisa hapus pakai concealer cream. Kalau nggak ada concealer cream, kita bisa pakai foundation cream. Oke. Oke, caranya gampang banget. Kita cuman tinggal hapus pakai kuas. Jadi kayak ditutupin lagi gitu loh. Makanya jangan takut mencoba bikin alis, karena tenang aja, ada penghapusnya. Gitu, boleh lihat sini? Nah, Udah jadi cakep. jangan takut-takut pakai alis. Karena kalau misalnya salah nyorot sedikit nggak usah dari awal ya, Kak ya? Nggak usah. Cukup dihapus pakai korektor aja. Cukup dihapus pakai korektor aja. Terus kita lanjut ke eyeshadow. Eyeshadow aku cuman pakai satu warna aja, warna yang coklat ini, tapi dia udah ada shimmernya. Oke, sekarang emang lagi modelnya agak-agak ada shimmernya gitu ya, Kak ya? Kan sempet yang matte gitu semua ya? Jangan merem sayang, tapi lihat bawah aja. Nah, aku tuh pasti minta klien aku untuk lihatnya ke bawah, karena lipetan matanya lebih ketarik kan. Kalau merem, Kalau merem lebih Itu malah akan ketutup ngumpul. ya? Jadi susah. Nah, buka mata. Pokoknya pada saat dia buka mata nih, eyeshadow harus kelihatan gitu. Kan- tapi memang eyeshadow itu bikin efek lipetan mata lagi lebih Tinggi. lebih dalam ya, Kak ya? Sama kelopaknya jadi lebih tinggi. Pokoknya kalau kan ada tuh orang yang buka mata eyeshadownya hilang. Nah itu berarti nambah lagi, naik lagi bikin eyeshadownya. Itu orang monolit ya biasanya ya? Betul. Naik lagi, terus kuncinya adalah blend. Nah, ada beberapa tantangan. Ini saya berkaca ke diri saya sendiri, Kak. Saya tuh kalau pakai sebelah 2, sebelah 3. Lihat dulu. Itu seperti apa treatment yang kayak begitu? Pertama pasti pakai bulu mata ya, dari mulai bulu matanya itu ada namanya teknik jahit mata. Waduh, apa tuh Ya, serem jadi- banget, Kak? Iya, matanya dijahit ya, pakai lem bulu mata sama si bulu mata itu sendiri gitu. Jadi kelopaknya diteken-teken, set, biar naik, biar kelopaknya naik. Biar yang lipetannya 3 itu jadi 2 ya? Iya, jadi 2. Udah kayak gitu, atau pakai Scott gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya nggak signifikan banget, nggak ganggu banget, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya nggak merubah jadi gede sebelah atau besar sebelahnya nggak terlalu signifikan, nggak masalah ya Nggak sebenarnya, masalah. Kak ya? Nah, setelah itu biasanya aku tuh, ini kita mau yang simple cantik aja ya, fresh. Kita lanjut bisa langsung ke maskara. Pertama, jepit dulu si Bulu mata. bulu matanya, lihat ke bawah. Nah, jepit bulu mata nih sampai ke akar. Jepit pelan dulu, sakit nggak? Hah? Terus diangkat, baru dijepit. Maaf, sakit nggak? Oke. Nggak ya, pelan dulu, terus beberapa kali jepitnya. Oh, beberapa kali ya jepitnya ya? Beberapa kali. Lepas. Lihat depan. Oke, bawah lagi. Bisa lagi ya ditambah kalau misalnya dirasa kurang. Sakit nggak?
Aku angkat ya, sakit nggak? Nah, oke. Nah, baru kita pakai maskara. Nah, Gitu. cara pakai maskara itu banyak orang yang salah ya Kak ya, ternyata ya. Pakai maskara tuh harus dari akar. Terus ini tuh aku agak kayak digusrek-gusrek gitu ya, biar tintanya kayak nempel semua di bulunya. Nah, tuh. Nempel. Saya nggak bisa pakai maskara karena yang di atas kelopak mata itu bawah alis agak jendil. Jadinya kalau pakai maskara tuh jadi nusuk ke atas. Oh, jadi gitu. nusuk ya? Jadi berbekas di atas. Lihat bawah, iya. Terus pakai maskara itu bisa berkali-kali, boleh berapa lapis, berapa lapis. Udah harus nunggu kering juga nggak Kak? Nggak harus sih, tapi biasanya juga boleh juga ya. Habis pakai maskara kanan kita ke kiri, nanti balik lagi ke kanan gitu aja. Jadi nggak buang-buang waktu nunggu keringnya kan. Nah, untuk pakai jepit bola mata itu sebaiknya sesudah apa sebelum maskara sih Kak? Enaknya sih memang sebelum ya. Mm-mm. Sakit nggak? Karena hasil jepitannya lebih natural. Kalau misal udah pakai maskara jadi kan udah ada jengat tintanya. banget ya. Tapi kalau Menjengit misalnya banget emang ya. sukanya kayak gitu nggak apa-apa juga. Nggak ada ini kok. Nggak ada Nggak ada kayak pakemnya. Dulu saya dikasih tahu kalau misalnya pakai jepit bulu mata abis pakai maskara nanti bulu matanya patah katanya. Iya, iya, kelihatannya jadi kayak patah emang. Jadi lentiknya nggak natural. Gitu. Wow. Nah, kalau menurut aku kalau misalnya datang ke pestaan, kayak gini aja udah cukup sih cantik. Nggak berlebihan. Nah, Iya ya, udah. lihat bawah. Udah ngangkat kan? Iya. Udah nggak perlu apa-apa lagi. Kalau misalnya mau ditambahin eyeliner boleh. Tapi kalau nggak- eyeliner itu kan macam-macam ya Kak ya. Tipe mata seperti apa yang nggak boleh pakai eyeliner? Semuanya boleh kok. Semuanya boleh ya? Semuanya boleh. Monolit, sipit sekalipun walaupun nggak monolit ya? Iya, boleh. Itu makanya tipis aja. Jadi jangan terlalu tebal. Jadi pas dia buka mata masih kelihatan garisnya. Kalau misalnya tebal, takutnya pas dia buka mata masuk kan ke dalam iya, kelopak iya. yang atasnya gitu. Jadi santai aja pakai eyelinernya. Kecil aja. Nah, ini aku mau pakai lagi deh yang di bawah. Lihat atasnya. Gitu ya. Ini tantangannya emang bulu mata bawah di maskara itu gatel ya Kak ya? Iya, geli. Geli, heeh. Benar, atas lagi. Cuman dia jadi bikin mata lebih kebuka sih. Hmm. Nah, terus kalau misalnya maskaranya kena foundation, jangan panik. Tunggu kering dulu. Habis itu pakai cotton bud, digusrek-gusrek aja. Itu insya Allah Oh, sih justru harus tunggu kering ya? tunggu kering. Karena kalau basah malah jadinya bleber kan. Jadi tunggu kering biar dia bisa keangkat. Terus digusrek-gusrek aja, aman kok nanti foundationnya sama bedaknya. Udah, habis itu kita, ini aku biasanya nyebutnya di kalangan MUA juga belek artis. Jadi highlight di atas, Belek-belekan yang depan ya Kak ya? belek-belekan yang di depan nih. Nih, jadi lebih pop aja matanya. Coba. Udah, habis itu Nah, tinggal terakhir lipstick ya. Iya. Nah, lipstick ini pakai model gimana? Ombre kah? Ombre dalam, ombre luar? Sekarang kan makin Ombre banyak luar. ya, ombre luar ya? Enggak, ombre luar tuh kayak gimana? Aku belum Ombre pernah luar dengar. yang merahnya justru di bagian luar gitu loh, Kak. Oh gitu. Oke, Tahun-tahun oke. berapa ya? Kayaknya 2017-an gitu. Hmm, Oh, sekarang kan ombre dalam kan? ombre dalam. Ini aku mau pakein lipstick yang matte aja. Heeh. Karena kan sekarang masih banyak yang pakai masker ya. Iya. Nah, kalau pakai masker yang matte aja, jangan dikasih glossy karena nanti bakalan transfer. Senyum. Nah, aku pasti suruh klien aku untuk senyum karena pada saat senyum itu bibirnya ketarik. Jadi kita gampang ngegarisnya gitu loh. Ih, dikit. Nah, lagi sayang. Nah, gitu. Warnanya soft aja gitu. Nengok ke sini. Pokoknya aku juga kalau makeup tuh aku lihat tempat, Kak. Kalau misalnya tempatnya memang outdoor, ya aku bikinnya soft pasti. Kalau misalnya tempatnya yang agak glamor ini tinggal dimerahin aja kali ya Tinggal lipstiknya ya. dimerahin, mau bulu matanya jadi lebih nyala. Pakai bulu mata palsu juga selesai ya. Selesai, nggak apa-apa gitu. Cuman kan kita rada gimana gitu ya kalau misalnya ngeliat orang yang tempatnya santai, makeupnya heavy gitu. Nanti ngalah-ngalahin pengantennya. Ngalahin mantennya. Senyum lagi. Kalau
Nah, ini tuh ikutin aja sama garis bibirnya. Gitu. Kan sekarang tapi banyak ya yang overline. Heeh. Itu bisa dibentuk, kalau misalnya kita nggak punya lip liner, kita bisa bentuk pakai pensil alis. Oh, bisa pakai pensil alis. Bisa. Warna coklat nggak masalah? Warna coklat nggak masalah, kan nanti ditutup, ditimpa. Oh, that's nice. Gitu, jadi kalau nggak, jadi mau apapun warna lipstiknya, lip linernya tetap coklat, pensil alis gitu, nggak Ih, apa-apa. lucu banget sih. Ini udah selesai. Kalau misalnya suka yang glowingnya lebih manja, kita bisa tinggal tambahin nih highlighter di sini. Ini highlighternya di sini ya, mohon maaf. Iya, ini aku Naik ke taruh di atas sini. ya. Betul. Kalau misalnya yang di atas alis itu fungsinya apa, Kak? Di atas alis yang mana, Kak? Highlighternya bisa suka taruh di sini nih. Oh, itu bisa jadi lebih nonjolin tulang alisnya. Gitu. Tapi ya lihat-lihat dulu kalau misalnya ada bekas jerawat atau scars, bekas luka gitu-gitu, mending jangan dipakein highlighter karena nanti malah jadi lebih nonjol. Gitu. Bekas lukanya yang nonjol ya. Sebenarnya sebenarnya adalah intinya foundation, bedak, padat dan tabur, blush on, shading, eyeshadow, alis, lipstick. Iya. Simple ya, Kak ya. Simpel, ini aja. 10 menit kelar. Oke, terima kasih banyak Kak Mashita. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih Layu. juga. Semoga tutorial makeup ini bisa bermanfaat nanti teman-teman kalau mau kondangan nanti malam. Saya langsung kembali ke Ojib, silahkan Ojib. Terima kasih Kakak Anissa dan juga Mashita. Terima kasih makeup artis kita untuk menjadi narsum pada siang hari ini. Baik, pemirsa, ini rangkaian panjang hari ini belum beres. Karena kita sudah mulai dari jam 6 pagi tadi, alhamdulillah perjalanan ini masih panjang. Dan seluruh kegiatan untuk hari ini juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, walaupun tadi terakhir diupdate dari teman-teman kita yang ada di lokasi, ini kondisinya mendadak hujan. Tapi it's okay, mungkin hujan sekarang, nanti untuk nextnya, untuk acara yang sesi kedua ini cuacanya kondusif gitu ya. Dan semoga hujan itu kan katanya membawa berkah ya Kakak Ojib ya. Dan tadi kan memang sangat terik sekali, semoga hujan ini memberikan keademan, kenyamanan, Amin, amin. kesejukan. Jadi cuacanya ini diademin dulu, Yes. nanti pas yang sesi kedua ini cerah kembali. Iya, Ya. betul. Baik, tapi memang pemirsa seperti janji kita di awal, ini akan menjadi hari yang cukup panjang karena masih ada sesi kedua. Ini namanya juga Royal Wedding-nya Indonesia Royal istilahnya, Wedding-nya ya. Indonesia. Mas Kaisang dan juga Mbak Erina. ini akan melangsungkan resepsi pernikahan dengan tamu-tamunya lagi. Tadi gitu. sesi 1 sudah selesai, tadi pengantin dan juga para besan sudah turun. Yang saya nantikan adalah nanti pakai baju yang kayak gimana lagi. Nah, yang paling penting adalah semoga mereka bisa beristirahat sebentar biar nanti kembali fresh lagi untuk menemui rakyat Indonesia yang menunggu kabar-kabar menggembirakan dan termasuk kita juga ya. Betul. Baik, pemirsa terima kasih banyak sudah menyaksikan Takdir Sang Kaisang dari pukul 6 pagi hingga 3 sore. Luar biasa ini. Kakak Ojib. Terima kasih, jangan bosan ya ketemu saya. Nanti ketemu saya lagi kok. Kamu nemenin saya lagi nggak malam? Nanti ada rekan saya yang lain lagi, Oke. Rizka Indah yang Nggak akan nemenin apa-apa. Kakak Ojib sampai jam 9 Terima malam. kasih. Nanti kamu ke Solo juga nyusul prom? langsung. Oke, Cus. kita semua ditinggal. Tapi yang paling jelas nanti kita akan kembali di Takdir Sang Kaisang pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 malam hanya di iSeller. Baik, saya Ojib Bisma Putra. Saya Ansa Dasoki. Sampai ketemu lagi nanti malam.